Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Saya Muhammad Arif Kamara, NIM 0304201117 yang akan membuka presentasi pada kali ini. Rumusan masalah yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, makna kata, urutan-urutan kata, bentuk kata, singkatan, dan akronim yang bisa saudara lihat di video tersebut. Masuklah kita kepada materi yang pertama, ialah makna kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Menurut Necessary Meaning, makna adalah denotasi. Kadang-kadang makna itu selaras dengan arti dan kadang tidak selaras. Apabila makna sesuatu itu sama dengan arti sesuatu itu, maka makna tersebut disebut makna laras. Apabila maknanya tidak selaras dengan arti, maka sesuatu itu disebut memiliki makna kandungan atau makna lazim. Sebagai contoh bisa saudara lihat di video tersebut. Contoh kata sapi, ia memiliki arti dan makna sapi. Sudah memiliki arti sebelum kata tersebut dimasukkan ke dalam kalimat. Tapi ia belum memiliki makna, karena makna hanya akan terbentuk apabila kata itu sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Contoh makna laras, Gara memukul sapi. Kalimat itu memiliki makna yang sama dengan artinya, yaitu sapi. Yang kedua ada contoh makna kandungan. Gara memukul sapi. Yang dipukul oleh Gara adalah sebagian tubuh sapi. Oleh karena itu, sapi dalam kalimat tersebut tidak selaras dengan artinya, melainkan hanya kandungan arti tersebut. Oleh karena itu, sapi dalam kalimat tersebut memiliki makna kandungan. Yang ketiga, contoh makna kata lazim. Gara menarik sapi. Kata sapi dalam kalimat tersebut adalah memiliki makna lazim, karena ketika Gara menarik sapi, sebenarnya yang dipegang adalah talinya. Dia menarik tali itu secara tidak langsung, menarik tubuh sapi. Kendatipun yang Gara pegang dan dia tarik secara langsung adalah tali kedali sapi, dan bukan sapinya secara langsung. Tetapi sudah lazim dikatakan bahwa hal itu disebut menarik sapi. Itulah mengapa disebut makna lazim. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Rizazah, saya persilakan. Yang kedua adalah urutan kata. Urutan kata terdiri atas kata tunggal, kata majemuk, kata ulang, dan kata bersusun dan sintaksis. Kata tunggal pada umumnya adalah kata dasar yang memiliki dua suku kata. Kata bersusun adalah kata yang terdiri atas morfem dasar dengan morfem terikat atau terdiri atas morfem terikat dengan morfem terikat. Kata ulang adalah morfem dasar berulang seluruhnya, morfem dasar berulang sebagian, dan morfem dasar berulang berimbuhan. Kata majemuk adalah tata bahasa tradisional dalam dua gabungan morfem dasar atau lebih yang mengandung suatu pengertian yang baru. Yang ketiga adalah bentuk kata. Bentuk kata terdiri dari kata ulang, kata majemuk, kata dasar, dan kata turunan. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan. Kata turunan adalah perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan, baik di awal, akhir, tengah. Kata dasar adalah umumnya kata dasar dalam bahasa Indonesia dan juga semua bahasa serumpun seperti bahasa Indonesia terjadi dari dua suku kata. Kata majemuk ialah gabungan dari beberapa kata
yang berbeda membentuk suatu arti. 4. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan, yang bermaksud untuk mempermudah. Menurut 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, M sama dengan meter, ml sama dengan milimeter, cos sama dengan kosinus. Istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih, tetapi yang bentuk lisannya sesuai dengan bentuk istilah lengkapnya. Kedua, kV atau kilovolt garis penghubung ampere sama dengan K garis penghubung V garis penghubung A. TL, tube luminescent sama dengan T garis penghubung L. Istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih yang lazim dilisankan huruf demi huruf. Ketiga, lab yang berasal dari laboratorium. Istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagian unsurnya. Akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar. Contoh 1. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 2. AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 3. Pemilu, pemilihan umum. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.